Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 19 Desember 2025. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, mengandunglah Elisabeth istrinya. Dan selama 5 bulan, ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang menaruh pengharapan tanpa putus asa demi suatu keinginan, demi suatu cita-cita, demi suatu tujuan yang ingin dicapai. Orang menderita sakit bertahun-tahun, tentu saja dia berharap dan berusaha sembuh, bahkan berharap terjadi mujizat. Dalam banyak peristiwa, dalam banyak pengalaman saudari-saudara, bahkan
Mereka yang sudah divonis oleh dokter tidak akan sembuh, ternyata bisa sembuh secara ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Keluarga yang sudah lama menikah tapi belum mendapatkan momongan misalnya, belum mendapatkan anak, namun tetap berupaya dan berharap terjadi mujizat dalam keluarga. Dalam banyak pengalaman juga saudara-saudara, banyak keluarga mengalami itu, bertahun-tahun menantikan buah dari perkawinan, baru kemudian Tuhan anugerahkan. Mereka tidak pernah berhenti berharap, tidak pernah berhenti percaya pada waktunya Tuhan akan menganugerahkan. Hal demikian tentu amat baik dan terpuji sebagai gambaran orang yang beriman, sebab orang beriman senantiasa penuh harapan. Baginya berlaku keyakinan bahwa, sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekaligus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Namun demikian, saudari-saudara umat beriman terkasih, ketika apa yang diusahakan, ketika apa yang diharapkan bertahun-tahun lamanya dengan setia, kemudian menjadi kenyataan, orang justru menjadi ragu dan seakan tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Orang justru tidak percaya bahwa mujizat Tuhan sudah dinyatakan pada kita, kepadanya. Yang tampak mustahil di mata manusia tetap terjadi karena kuasa Allah. Karena itu kadang manusia itu membingungkan, mengherankan. Di satu sisi percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, tetapi di sisi yang lain justru sanksi terhadap kebesarannya yang dinyatakan dalam hidup kita. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, hal demikian itu yang telah dialami oleh Zakaria, suami Elisabeth, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Ketika malaikat menyampaikan kepada Zakaria bahwa Tuhan mendengarkan doanya, bahwa istrinya Elisabeth sedang mengandung seorang anak, dia tidak percaya sebab dia sendiri sudah tua, istrinya pun sudah lanjut usia, sudah lansia. Itu tidak mungkin secara manusiawi untuk mengandung dan melahirkan anak. Masuk akal apa yang dipikirkan oleh Zakaria. Ketidakpercayaan Zakaria terhadap kabar yang dibawa malaikat, kabar gembira itu, bahwa Elisabeth istrinya yang telah lanjut usia mengandung, telah membuat Zakaria menjadi bisu sampai Yohanes lahir. Kita tahu dalam kisah selanjutnya, saudari-saudara, bahwa ketika Elisabeth ditanya, ketika Zakaria ditanya siapa nama anak ini, maka Zakaria menuliskan, karena tidak bisa berbicara, namanya Yohanes. Begitu dia menuliskan itu, kemudian dia bisa berkata-kata kembali. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kisah tentang kabar baik lahirnya Yohanes Pembaptis menyatakan, menunjukkan belas kasih Allah dan mendengarkan seruan mereka yang berteriak memohon belas kasihannya, memohon berharap kepadanya dengan pengharapan dan kepenuhan iman. Peristiwa ajaib cinta Allah ditunjukkan dalam berbagai situasi hidup kita. Hendak menyatakan bahwa berharap kepada Allah bukan merupakan kesia-siaan. Belas kasih Allah dinyatakannya dalam cara-cara yang seringkali tidak masuk di nalar kita, yang seringkali tidak terpikirkan oleh akal manusiawi kita, oleh akal sehat kita. Seringkali, saudari-saudara, dalam hidup sehari-hari, kita mudah jatuh dalam keputusasaan. Putus asa berarti kehilangan atau bahkan kehabisan harapan. Kita mudah jatuh dalam kekecewaan, keraguan, dan sebagainya karena sudah sekian lama meminta sesuatu kepada Tuhan.
Pengharapan dan keyakinan iman yang tetap teguh akan Allah dapat membuat harapan dan keyakinan kita menjadi nyata. Jangan takut untuk percaya akan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan belas kasih Tuhan. Jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah putus asa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami, yang seringkali mudah putus asa, gampang menyerah, mudah ragu, cemas, dan khawatir. Kami mengucap syukur atas belas kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup ini. Teguhkan harapan dan iman kami akan kehendak-Mu yang senantiasa menyelamatkan. Nyatakanlah kebesaran-Mu kepada kami, dan buatlah kami makin percaya pada kuasa-Mu atas hidup kami, sebab tak ada yang mustahil bagi-Mu. Kau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.